Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam live report Tribun Timur. Seperti biasa di pukul 2 siang, 24 jurnalis kami dari 24 kabupaten kota akan mengabarkan terkait informasi terupdate di wilayah liputannya masing-masing. Baik itu, kita langsung saja ke informasi pertama. Informasi pertama ini datang dari Kota Makassar terkait dengan adanya pembunuhan di Jalan Veteran Selatan Makassar. Seperti diketahui, seorang pria tergeletak di badan Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Senin 18 Oktober 2021 malam. Seperti apa kejadiannya dan bagaimana kronologisnya, langsung saja kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur di Kota Makassar, Muslimin Emba. Halo Emba. Ya, Desi. Ya, Emba mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologi seorang pria tergeletak di badan Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Senin malam. Ya, baik Desi dan Tribuners, dapat saya kabarkan bahwa saja Senin malam waktu Indonesia itu didapati seorang pria tergeletak di Jalan Veteran Selatan. Korban merupakan korban pembunuhan oleh beberapa orang. Korban yang saat itu terkapar ataupun sudah tidak bernyawa langsung dievakuasi oleh tim Dokes Polda Sulsel. Kemudian polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus kematian dari pria yang belakangan diketahui bernama Anto, asal Konrokasi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Desi. Ya, bagaimana kronologi penangkapannya dan seperti apa motif pelaku? Ya, untuk pelaku sendiri ada 2 orang yang menyerahkan diri ke Polsek Bontoala beberapa saat ataupun sekitar 30 menit setelah kejadian. Itu keduanya menyerahkan diri ke Polsek Bontoala karena mungkin mengakui perbuatannya dan khawatir adanya penangkapan ataupun aksi balasan, makanya keduanya menyerahkan diri ke Polsek Bontoala sekitar pukul 11 lewat WITA, lalu diamankan polisi terus dibawa oleh tim Jatandras. Namun dari 2 pelaku ini disinyalir masih ada 1 pelaku lainnya yang masih melarikan diri. Ya, untuk motifnya sendiri ya Mbak? Untuk motif dari pembunuhan ini, keterangan aparat kepolisian itu dilatar belakangi keduanya terlibat cekcok saat 2 pelaku RF dan SR itu datang menagih seorang perempuan yang saat itu bersama dengan korban Anto di tepi jalan. Keduanya pun cekcok, terus Anto berusaha menenangkan, namun 2 pelaku juga terlibat cekcok dengan Anto dan disitulah terjadi pertikaian yang berujung perkelahian dengan menggunakan senjata tajam. Dari lokasi ada senjata tajam jenis parang dan juga dari pelaku diamankan sebilah badik. Begitu. Ya, atas kasus pembunuhan ini apa pasal yang disangkakan kepada para pelaku? Ya, untuk aparat kepolisian menerapkan pasal 338 yaitu terkait penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Ya, baik. Muslimin Emba juga telah melakukan wawancara bersama dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar AKP Jofri Natsir. Berikut liputannya. Jam 22.00 telah terjadi 338 di Jalan Veteran Selatan. Dan setelah itu ada penyampaian kepada masyarakat ke Polsek Makassar, lalu anggota tim Polsek Makassar bersama dengan tim Resmob Polrestabes turun ke TKP untuk mengolah TKP dan menolong korban. Terus korban diantar ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dan sesaat kemudian oleh Polsek Bontoala menyampaikan bahwa yang bersangkutan atau tersangka pelaku pembunuhan sudah menyerahkan diri atau sudah diamankan di Polsek Bontoala. Dan saat ini yang kami sudah amankan sudah 2 orang dan masih ada 1 orang lagi indikasi yang terlibat dalam perkara ini yang sementara dilakukan pengejaran oleh tim Resmob Polrestabes bersama dengan tim
Resmob Polda dan di backup dengan Polsek Makassar. Kalau untuk motif penganiayaan sendiri seperti apa, Bang? Motifnya adalah masalah ketersinggungan. Masalah ketersinggungan di mana korban pada sekitar jam 10 di TKP tadi datang di sekitar situ dan ada perempuannya, lalu si pelaku menagih salah satu perempuan yang ada berada di situ, terus kemudian korban marah dan mengancam oleh pelaku sehingga oleh korban melakukan pengancaman kepada korban sehingga terjadi percekcokan. Dengan adanya percekcokan itu, dengan sesaat tiba-tiba pelaku berkelahi dan melakukan penusukan atau menikam korban berulang kali pada tubuhnya sehingga korban mengakibatkan korban atau MD di tempat pada saat itu. Kalau untuk perempuan itu, apanya dia, Pak? Apakah istri, teman, atau apanya, Bang? Kami masih mendalami. Jadi nanti setelah Polsek nanti dengan Polres untuk melakukan penyelidikan dan kami akan mendalami apa motif kasus sesungguhnya. Yang jelasnya motif awal bahwa dengan adanya ketersinggungan di Jalan Veteran atau TKP tadinya. Kalau untuk identitas mayat sendiri siapa, Bang? Identitas mayat atas nama AL. Pelakunya ada 3 orang. Identitasnya 1 RS, 1 MI, terus 1 yang sementara dikejar atas nama ER. Kalau untuk perempuannya dan di mana diamankan perempuannya diminta keterangan? Perempuannya akan kami minta keterangannya. Untuk usia korban apa, Bang? Untuk usia korban dan apa profesinya selama ini, keberadaan dia? 45 tahun, terus pekerjaannya wira swasta. Alat bukti yang disita dalam kejadian Barang bukti yang kami sudah amankan adalah senjata tajam atau badi yang digunakan. Ya, Mbak mungkin bisa dijelaskan kembali penjelasan dari Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar AKP Jufri Natsir ini. Ya, baik Desi, sesuai dari penjelasan Pak Wakasat Reskrim Polrestabes Makassar AKP Jufri Natsir mengatakan bahwasanya sejauh ini pihaknya masih memburu seorang terduga pelaku lain yang kabur usai melakukan dugaan aksi pembunuhan ini, begitu. Untuk seorang perempuan yang menjadi pemicu ataupun juga hadir di lokasi saat keributan terjadi, itu juga dimintai keterangan terkait sebab ataupun ihwal dari penyebab utama kasus pembunuhan itu. Ya, terima kasih banyak atas laporannya. Mbak, selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Jadi tetaplah bersama kami. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, terima kasih banyak Tribuners masih tetap bersama kami di live report on the spot Tribun Timur. Kita ke informasi selanjutnya. Sejak 25 Juli 2021 atau 15 Zulhijjah, Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah umrah. Tentunya hal ini disambut baik oleh para pebisnis travel di Indonesia, tak terkecuali dengan Al Jazeera Travel yang juga menyambut baik dibukanya kembali pelaksanaan ibadah umrah ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya seperti apa persiapan dari Al Jazeera Travel sendiri,
atas disambut baiknya dibukanya kembali pelaksanaan umroh ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur dari Kota Makassar, Rudi Salam. Halo Rudi. Halo Desi. Ya, Iya, bisa Desi langsung dan Tribuners. Ya, Desi dan Tribuners. Seperti yang kita ketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengumumkan dibukanya kembali umroh untuk jemaah asal Indonesia ke Arab Saudi pada Sabtu 9 Oktober lalu. Di mana memang terdapat berbagai regulasi yang telah disebutkan oleh Menko ataupun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai salah satu travel di umroh di Makassar. Al Jazeera Travel menyambut baik dengan kabar dibukanya kembali umroh bagi jemaah asal Indonesia ke Arab Saudi ini. CEO dari Al Jazeera Travel, Nur Hayat, mengatakan bahwa jemaah juga menyambut baik dengan adanya kabar baik dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ini. Dikatakan bahwa memang ketika informasi ini disebarluaskan kepada masyarakat, banyak kemudian masyarakat yang kembali mendaftarkan diri untuk segera melakukan umroh. Kendati demikian, Desi, memang pihak Al Jazeera sendiri masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah Arab Saudi. Ya, lantas bagaimana persiapan dari Al Jazeera Travel menyambut dibukanya kembali umroh bagi jemaah Indonesia ini? Iya, Desi dan Tribuners, memang tak banyak persiapan yang telah dilakukan oleh Al Jazeera sendiri karena memang tadi yang seperti yang saya katakan memang masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah Republik Indonesia dan Arab Saudi sendiri. Kendati demikian, saat ini pihak Al Jazeera Travel sendiri masih mempersiapkan paket-paket khusus kepada calon jemaah umroh yang akan berangkat, Desi. Termaksud promo-promo juga, Rudi? Iya, betul sekali, Desi. Ya, apa saja persyaratan untuk calon jemaah umroh? Ya, Desi dan Tribuners, memang umroh di masa pandemi ini salah satu tantangan bagi pengusaha ataupun pebisnis travel di Kota Makassar dan secara khususnya di Indonesia. Karena terdapat beberapa persyaratan khusus bagi calon jemaah umroh di Indonesia. Untuk yang terbaru, persyaratannya berdasarkan FGD dari pihak Asosiasi Seluruh Indonesia, pihak travel maksud kami, terdapat beberapa regulasi, diantaranya yakni yang pertama adalah untuk pemberangkatan awal ibadah umroh dilaksanakan dengan pemberangkatan para petugas dengan syarat yang sudah divaksinasi dosis lengkap. Kemudian untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah umroh dilakukan satu pintu melalui asrama haji Pondok Gede, Bekasi. Kemudian untuk skema keberangkatan, Desi, terbagi beberapa tahap. Yang pertama adalah jemaah umroh melakukan screening kesehatan maksud kami 1 kali 24 jam sebelum berangkat. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan screening kesehatan. Kemudian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, dan kemudian pemeriksaan swab PCR. Kemudian untuk asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan calon jemaah. Kemudian lanjut pengawasan pelaksanaan pemutaran Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk asrama pemeriksaan imigrasi dan pemeriksaan lainnya di asrama haji. Kemudian lanjut lagi di skema kepulangan. Terdapat pula pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3 kali 24 jam sebelum kepulangan di Indonesia. Lanjut ketika sampai di Indonesia kemudian ada isolasi mandiri selama 5 kali 24 jam yang disediakan oleh pihak travel itu sendiri. Lanjut lagi, kemudian terdapat lagi pemeriksaan PCR ketika sampai di Indonesia, Desi. Ya, memang prosesnya lumayan cukup panjang, namun tentunya calon jemaah haji ini diharapkan untuk bisa beradaptasi dengan segala persyaratan yang ada. Lantas bagaimana dengan peningkatan jumlah pendaftar dan kapan pemberangkatan perdana, Rudi? Ya, Desi, memang ketika diumumkannya kabar gembira ini memang ada banyak
ada banyak calon jamaah yang kembali mendaftarkan diri. CEO dari Al Jazeera Travel sendiri menyebut kita masih terus mencoba untuk terhubung dengan Rudi Salam yang pastinya sudah mengabarkan terkait dengan persiapan Al Jazeera Travel sendiri. Dan Rudi juga telah melakukan wawancara langsung bersama dengan CEO Al Jazeera Travel Nur Hayat untuk informasi selengkapnya. Kemungkinan kalau memang ada kejelasan bahwa Indonesia sudah tanggal sekian sudah bisa berangkat, kemungkinan di kesempatan pertama kita akan berangkatkan utamanya jamaah kita yang masih sudah lama menunggu. Perkiraan bulan berapa, Pak? Kita ada bocoran bahwa di November kemungkinan itu akan segera diberangkatkan, tetapi kan menunggu hasil akhir negosiasi pemerintah kita dengan Saudi. Untuk jumlahnya sendiri, Pak, di November itu yang tadi? Tahapan pertama dari hasil FGD kemarin pemerintah dengan asosiasi, tahapan pertama memang masih lewat satu pintu dari Jakarta. Sekiranya akan sangat terbatas karena regulasi yang masih ada kemungkinan masih akan ada karantina, ada kadang beberapa kali PCR, sehingga setelah itu kemungkinan kalau sudah lewat Jakarta, kalau sudah bisa terbang langsung dari Makassar direct ke Saudi, saya kira kita sudah mempersiapkan beberapa bus keberangkatan. Iya, kalau karantina itu berbayar dan itu 5 hari, kemungkinan itu bisa memperolehkan jamaah menurut saya, dan itu bisa membuat jamaah akan berpikir untuk segera berangkat, mungkin akan mereschedule. Tetapi kalau kebijakan itu bisa dulu menjadi isolasi mandiri, saya kira animo sudah tidak akan terbendung lagi dan orang akan berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah umroh. Terakhir mungkin Pak, adakah imbauannya untuk para calon jamaah ini, Pak? Iya, calon jamaah kita dari sekarang sudah harus memahami betul apa yang dilakukan ketika kita berumroh, dari syariah-syariah yang dilakukan untuk kita beribadah. Yang kedua tentu menjaga kesehatan, agar jangan sampai ketika dia di PCR itu tidak lagi positif, sehingga kondisi fisik betul-betul siap terjaga dan secara psikologi mereka siap untuk berangkat ke tanah suci. Ya, berita tentang akan dibukanya kembali umroh dari Indonesia menuju ke Arab Saudi tentu menjadi kabar gembira bagi jamaah-jamaah kita, terlebih dari jamaah yang sudah hampir 2 tahun ini menunggu akibat tertundanya pemberangkatan. Olehnya itu Al Jazeera melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghimbau kepada seluruh jamaah kita, calon jamaah, untuk segera melakukan vaksin 2 dosis. Dosis pertama, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan sambil menunggu regulasi terbaru dari pemerintah dan Saudi. Apakah memang jika jamaah kita menggunakan vaksin Sinovac harus ada booster lagi? Itu yang kita lakukan sekarang. Yang kedua tentu kita sudah akan menyiapkan dengan berkoordinasi dengan asosiasi yang ada untuk menyiapkan paket-paket terbaru dalam rangka pemberangkatan untuk 1403 Hijriah ini. Adakah peningkatan sampai sekarang, Pak? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa ketika informasi ini terbuka bahwa akan segera dibuka kembali, justru banyak yang akan mendaftar kembali. Cuma memang karena harga yang belum kita keluarkan, harga paket yang belum kita keluarkan berapa, menunggu regulasi-regulasi yang ada, sehingga masih kita dalam bentuk daftar tunggu sementara. Daftar tunggu sementara kita buat bahwa ternyata alhamdulillah ada ratusan jamaah lagi yang sudah siap untuk berangkat. Ini ya, Tribuners, memang semenjak dibukanya kembali umroh bagi masyarakat Indonesia atau warga Indonesia, mereka yang tertunda pelaksanaan umrohnya di tahun lalu, Maret tahun lalu, kembali mendaftarkan diri, salah satu di travel di Makassar, yakni si Al Jazeera memang menerima saat ini ada ratusan jemaah yang telah mendaftarkan diri untuk pemberangkatan. Nah, Desi, untuk pemberangkatan perdana nantinya itu Al Jazeera Travel sendiri menargetkan pada November mendatang. Namun kendati demikian belum ada tanggal pasti terhadap pemberangkatan perdana ini karena masih menunggu regulasi dari pemerintah Republik Indonesia dan juga Arab Saudi. Karena demikian, Nur Hayat selaku CEO dari Al Jazeera sendiri mengimbau kepada calon jemaah untuk tetap menjaga kesehatan dan juga melaksanakan atau menyelesaikan vaksinasi mereka. Desi dan Tribuners, kembali ke studio. Ya,
pastinya ini dinantikan sekali kabarnya untuk para calon jemaah juga, khususnya untuk yang sudah mendaftarkan diri di Al Jazeera Travel, kapan keberangkatannya, Rudi? Kita tunggu informasi selanjutnya. Dan terima kasih banyak, Rudi, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, baik Tribuners, itulah tadi 2 informasi yang kami suguhkan di live report Tribun Timur. Pastinya kami akan hadir kembali besok dan terus nantikan informasi terupdate lainnya di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Saya Desi Triana pamit undur diri, sampai jumpa di live on the spot berikutnya.